Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan dan mengulas mengenai dari tabel angsuran KUR BRI dan beberapa syarat dan bunga yang tersedia mengenai KUR atau kredit usaha rakyat, tepatnya pada bulan Agustus 2022 sekarang. Oke, jadi untuk KUR ini pemerintah ini mendapatkan subsidi dengan suku bunga, bahkan di tahun ini kurang lebihnya suku bunganya hanya 6% per tahun ya. Ini sangat murah sekali. Dan kalian jika ingin melakukan pengajuan di KUR BRI, untuk stepnya juga bisa dilakukan secara online. Dan ini adalah salah satu website yang bisa kalian gunakan untuk melakukan pengajuan, yaitu kur.bri.co.id. Bank BRI sebagai perbankan masih jadi tumpuan pemerintah dalam menyalurkan pinjaman produktif. Tidak heran dengan kerja serta reputasi yang baik, BRI mendapatkan amanah untuk menyalurkan kredit melalui dana KUR BRI 2022 hampir 60% dari total anggaran yang dikeluarkan pemerintah, kurang lebihnya mencapai Rp 373,17 triliun. Ya, untuk syarat-syaratnya, jadi untuk syarat jika kalian ingin mengajukan KUR BRI, ada 3 yang bisa kalian pilih, antara lain seperti BRI yakni KUR Mikro, kemudian KUR Retail, dan KUR Pembiayaan bagi TKI. Ya, mengenai dari KUR Mikro merupakan pinjaman modal usaha dan investasi bagi pelaku usaha kecil mikro dengan plafon maksimal sebesar Rp 25 juta. Sedangkan KUR Retail merupakan pinjaman modal kerja dan investasi, adapun nominal pengajuan di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta. Nah, ini jadi perbedaan dari liter dan mikro ya. Untuk mikro hanya sebesarnya 25 juta dan untuk KUR Retailnya bisa kita ajukan sampai 500 juta. Namun dengan beberapa syarat yang mungkin harus kita lengkapi ya, antara lain seperti dari agunan yang perlu kita berikan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman dari KUR BRI ini. Ya, sedangkan untuk KUR atau pembiayaan bagi TKI, layanan ini merupakan yang diberikan khusus bagi tenaga kerja Indonesia, tujuannya sebagai pembiayaan penempatan ke negara tujuan dengan nominal kredit maksimalnya Rp 25 juta rupiah. Ya, ini sama saja dengan KUR Mikro. Dan beberapa syarat untuk melakukan pengajuan antara lain seperti untuk salah satunya adalah persyaratan untuk KUR Mikro, yaitu pertama untuk KUR Mikro ini pertama adalah warga negara Indonesia yang memiliki jenis usaha produktif dan layak sebagai penerima program KUR. Kemudian yang kedua adalah usaha telah berjalan minimumnya selama 6 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga adalah penerima kredit tidak sedang menjalani atau menikmati fasilitas kredit produktif baik dari Bank BRI maupun dari perbankan lain. Artinya kalian tidak memiliki kredit yang masih aktif di bank yang lain ya, jika kalian ingin mengajukan pinjaman menggunakan KUR BRI. Kemudian melakukan pengajuan kredit dengan mengisi formulir permohonan serta melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti KTP, kartu keluarga, surat legalitas usaha. Ya, jadi ini surat izin bahwa usaha yang kalian dirikan atau yang masih berdiri sudah legal ya. Kalian harus memiliki surat usaha terlebih dahulu. Untuk prosesnya kalian bisa diproses terlebih dahulu atau bisa dibantu melapor kepada RT ataupun RW setempat. Kemudian selanjutnya adalah fotokopi legalitas jaminan tambahan, entah itu BPKB motor maupun jenis aset lain yang dapat dipergunakan sebagai agunan ataupun jaminan. Kemudian syarat KUR kecil ataupun retail buat kalian yang memang membutuhkan dana di atas 25 juta atau sampai kisaran 500 juta. Untuk syaratnya juga sama, ini berlaku untuk warga negara Indonesia juga, usaha produktif dan layak menerima kredit usaha rakyat jenis retail dari Bank BRI. Pemohonan tidak sedang menikmati layanan kredit produktif, ya sama ya di sini, artinya kalian harus diterima melalui BRI maupun perbankan lain. Jika kalian masih memiliki layanan ataupun kredit yang masih aktif, itu tidak bisa, asalkan yang penting kalian tidak memiliki pinjaman ataupun kredit melalui bank-bank yang lain seperti dari Bank BCA, Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Usaha yang berjalan setidaknya telah berusia setengah tahun. Kemudian usaha yang dimiliki merupakan usaha legal yang telah mengantongi surat izin atau surat keterangan yang dapat menggantikannya. Kemudian yang terakhir adalah fotokopi aset berharga baik berupa BPKB, mobil ataupun sertifikat rumah yang rencananya akan dijadikan sebagai jaminan tambahan. Ya, ini untuk syarat dari retail ya. Kemudian yang ketiga adalah syarat KUR bagi TKI. Nah, jika kalian mungkin sekarang ingin atau akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja dan kalian membutuhkan uang untuk pegangan ya, dan kalian ingin mengajukan KUR BRI jenis TKI yang perlu dipenuhi yaitu adalah calon debitur merupakan warga negara Indonesia ya,
ya. Jadi kalian sebagai yang pengajukan pinjaman menggunakan KUR BRI harus warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Kemudian mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir pengajuan KUR TKI BRI, melengkapi berkas dibutuhkan mulai dari KTP, KK, surat perjanjian penempatan kerja dan lain-lain. Nah, jadi itu untuk beberapa syaratnya. Untuk syarat itu mudah sekali, kalian perlu menyiapkan saja untuk KTP, kemudian KK, kemudian surat usaha ya atau legalitas dari surat usaha. Dan untuk tambahan dari agunan atau jaminan yang lain, kalian boleh menggunakan BPKB ataupun sertifikat rumah jika kalian ingin mendapatkan pinjaman kurang lebihnya di atas 25 juta ya. Kalian boleh menggunakan sertifikat rumah saja. Oke, mengenai tabelnya, ini adalah beberapa atau salah satu contoh tabel yang bisa kalian perhatikan. Nah, jadi ini ada KUR mikronya bunga 6% per tahun, 0,2% per bulannya. Ya, ada plafonnya 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan ya. Dari pinjaman 1 juta sampai 50 juta rupiah. Oke, di sini ada keterangan beberapa dari cicilan per bulan yang perlu kalian setorkan jika kalian memilih atau meminjam 50 juta. Kalian akan dikenakan dengan bunga dan setoran per bulannya dengan tagihan atau tenor 12 bulannya 4.303.321 rupiah. Ya, untuk persyaratan juga sama ya. Jika kalian sudah menikah, kalian boleh fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, pas foto 4x6 suami istri, surat keterangan usaha asli, kemudian fotokopi NPWP, dokumen tambahan bila diperlukan ya. Jadi kalian boleh siapkan terlebih dahulu untuk beberapa berkas yang mungkin diperlukan saat kalian ingin mengajukan menggunakan KUR BRI-nya. Nah, jadi buat kalian yang sekarang memang masih bertanya untuk pengajuannya bagaimana Bang, kalian boleh mengisi langsung formulirnya menggunakan website dari kur.bri.co.id ya. Namun jika kalian masih kebingungan atau bingung untuk cara menggunakan pendaftaran secara online atau media online, kalian boleh langsung datang saja ke cabang atau bank BRI terdekat atau boleh melalui link untuk melakukan pengajuan dengan beberapa syarat yang sudah dilengkapi sebelumnya. Dan untuk proses pencairannya itu kurang lebih seperti yang saya ketahui dari beberapa pengalaman ya, kemarin ada keluarga saya juga menggunakan sertifikat rumah, kurang lebihnya cair dalam waktu jangka 7-14 harian ya. Jadi kalian ditunggu saja, nanti akan ada dari pihak dari BRI mengunjungi ke alamat rumah kalian untuk melakukan survei, dan selanjutnya silakan kalian tinggal tunggu saja pencairan dari Bank BRI mengenai KUR dari pinjaman yang akan ditransferkan, ataupun kalian boleh ambil secara tunai langsung dari Bank BRI. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.